Hai Mama, kita berjumpa lagi di channel Wildan. Kita lihat yuk apa kegiatan Wildan kali ini. Flamingo yang cantik. Nah, ini flamingonya. Aku angkat ringan sekali. Flamingonya diangkat ini sama orang utan. Ayo kita buka lagi. Wow, harimau yang kecil-kecil berjatuhan masuk ke topi. Nih, harimaunya masuk ke topi lagi. Wah, banyak harimaunya. Ada 3. Burung kecil juga diangkat sama orang utan, ringan sekali. Kita buka lagi. Dung 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 dung. Harimau berjatuhan melompat masuk ke hula hop. Ini hula hopnya, Dek. Ini hula hopnya. Harimaunya lompat masuk ke hula hop. Burung kecilnya menjadi topi yang indah. Nih, ayo kita lihat lagi. Tung 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 tung. Harimau berjatuhan masuk di jaring. Nih, masuk di jaring. Kali ini ibu sedang membacakan buku cerita untuk baby Wildan. Ketika video ini diambil, Wildan sedang berusia 8 bulan. Yang menjadi pertanyaan, apakah bayi usia 8 bulan mengerti ketika kita bacakan cerita? Bayi mungkin belum mengerti maksud dari cerita yang kita bacakan. Akan tetapi, kosakata-kosakata yang kita ucapkan akan terekam dalam memori bayi. Selain itu, intonasi suara ketika kita sedang membacakan cerita akan memberi pengaruh kepada kecerdasan emosi sang bayi. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Logan dan rekan-rekannya di tahun 2019 menyatakan bahwa ketika anak-anak tidak membaca di rumah, akan ada jutaan kata yang kosong dalam rekaman memori sang anak. Penelitian ini dilakukan pada anak yang berusia 0 sampai 5 tahun. Hasilnya menunjukkan bahwa anak-anak yang tidak pernah dibacakan cerita pada usia 5 tahun, dia akan menyerap sebanyak 4.662 kosakata di dalam memorinya. Kemudian, pada anak yang setiap harinya dibacakan cerita, dia menyerap kosakata sebesar 296.660 kosakata di dalam memorinya. Sedangkan pada anak yang dibacakan lebih dari 1 buku dalam setiap harinya, dia akan menyerap kosakata sebanyak 1.483.300 kosakata di dalam memorinya. Hasil penelitian ini semakin mendukung bahwa di usia 0-5 tahun menjadi masa yang paling urgent ataupun penting untuk menstimulasi kemampuan anak. Belum, seorang psikolog pendidikan menyatakan bahwa separuh dari kemampuan intelijensi seorang anak berkembang pada usia 0-4 tahun. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah membacakan buku sejak dini itu penting untuk dilakukan kepada anak? Jawabannya tentu sangat penting. Untuk apakah tujuannya? Yang utama, ini bertujuan untuk merangsang fungsi otak. Semakin sering membacakan buku untuk anak, semakin aktif pula fungsi otaknya. Hal ini telah dibuktikan dengan berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa membacakan cerita mampu merangsang bagian otak yang terhubung dengan kemampuan berbahasa dan pemahaman. Lalu, apakah manfaat lain dari membacakan buku sejak dini kepada anak? Yang pertama tentunya menjalin hubungan yang kuat antara orang tua dan anak. Ketika sedang membaca buku, secara fisik ataupun emosional, anak menjadi lebih dekat dengan orang yang membacakan. Yang berikutnya, sudah tentu membaca buku akan mengenalkan kosakata dan konsep-konsep kepada anak.
Kemudian, ini juga bermanfaat untuk meningkatkan imajinasi dan kreativitas. Yang berikutnya, membaca buku juga bermanfaat untuk mengembangkan kemampuan kognitif dan berpikir anak. Kemampuan ini bisa meliputi perhatian, ingatan, penggunaan kata-kata, pemecahan masalah, dan kemampuan berpikir logis. Selain itu, membaca buku juga dapat membantu meningkatkan daya ingat dan meningkatkan pemahaman. Jadi, jika mama-mama ingin anaknya menjadi cerdas pada masa yang akan datang, tentu ini bisa menjadi salah satu usaha yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan harapan tersebut. Baik, ada yang sedang baca buku ini. Siapa yang sedang baca buku ini ya? Wih, ternyata ada bayi yang sedang baca buku. Wait, sambil tepuk kaki. Wait. Seru ya baca bukunya, Dek. Buku apa itu yang dibaca? Hei, senyum-senyum. Baca lagi bukunya, Dek.